kumpul dulu Randao. Papa, kenapa banyak sampahnya? Iya. Makanya nak, jangan buang sampah sembarangan. Iya, Pak. Tari Momia Loyot Kapin menceritakan tentang anak-anak di pesisir pantai yang bermain, namun pantainya sudah tidak asri lagi karena beberapa orang tua mereka itu adalah pekerja atau nelayan. Mata pencariannya mereka itu tidak lagi mendapatkan ikan, namun hanya sampah. Nah, sampah ini yang menjadi mata pencarian mereka menurun karena ikan-ikan lagi sudah tidak ada ditemukan di tepi pantai untuk mereka randa, namun hanya berupa sampah yang mereka dapatkan. Nah, anak-anak ini bermain di tepi pantai, pantainya sudah kotor dengan sampah ini, maka sampah itulah yang mereka olah menjadi permainan dan menjadi inspirasi buat mereka membuat satu karya kostum yang mereka gunakan. Proses penggarapan, kami atau saya melakukan proses penggarapan selama 6 bulan lamanya, bertepat di Kecamatan Tiloan, Desa Boilan. Di sini saya memiliki
cukup memiliki kendala karena rute yang jauh dari ibu kota menuju ke Kecamatan Tiloannya. Saya memilih anak-anak sebagai pelakunya biar menginspirasi anak-anak yang sudah banyak menjadi generasi menunduk atau rata-rata anak-anak zaman sekarang lebih banyak menggunakan gadget dibandingkan peduli dengan tradisi daerahnya sendiri. Alhamdulillah untuk peran pemerintah cukup antusias dalam proses penggarapan ini, terutama sekolahnya itu sangat antusias sekali karena kami difasilitasi dengan baik dan diterima dengan baik di sekolahnya, dan guru-guru ataupun orang tua yang terlibat sangat membantu saya sebagai koreografer dan menggarap sebuah karya tari. Ya, sekolah sudah memberikan cukup ruang untuk pelaku seni seperti saya. Peran sekolah untuk identitas budaya itu sangat baik karena sekolahnya sangat antusias. Saya sebut saja nama sekolahnya SDN 5 Tiloan. Itu sangat antusias dalam menyelenggarakan seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Buol. Pesan atau harapan saya untuk anak-anak di daerah Kabupaten Buol, mari tetap melestarikan tradisi dan budaya kita karena kalian adalah ujung tombak generasi muda untuk Kabupaten Buol. Kegiatan seni yang ada di sekolah kami itu yaitu tari kreasi, dan ini adalah kali kedua di mana kami menjadi juara di tingkat kabupaten, juara 1. Kemudian tahun lalu kami mendapat juara 2 tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional. Kemudian seni yang berikut yaitu vokal solo, dan kemarin mengikuti kegiatan di kabupaten. Kemudian di bidang literasi juga yaitu lomba bertutur, bercerita, dan kedepannya kami akan memulai untuk banyak lagi seni-seni yang lain, termasuk di dalamnya yaitu seni bidang pantomim, puisi, dan masih sementara kami rancang untuk program sekolah kami berikutnya. Iya, jelas sekali kami membutuhkan peran dari pegiat-pegiat seni terutama di Kabupaten Buol dalam mewujudkan visi sekolah kami. Karena di sekolah kami itu tidak ada guru seni, sehingga kami membutuhkan pekerja-pekerja seni yang dapat mengakomodir setiap kegiatan-kegiatan seni yang ada di sekolah kami. Peran orang tua itu sangat luar biasa, dan ini sudah saya buktikan selama kegiatan-kegiatan seni yang ada di sekolah kami. Orang tua itu sangat berperan, dari mulai mereka menjemput, mengantar anak mereka, sampai mensupport, memberikan motivasi, memberikan dorongan-dorongan berbentuk tenaga, bahkan finansial, sehingga ketika kegiatan-kegiatan ini berlangsung sangat nyata bahwa orang tua itu berperan sangat baik di dalam kegiatan-kegiatan seni yang ada di sekolah kami. Jadi harapan saya dengan seni yang ada di sekolah kami ini dapat memberikan dampak yang luar biasa, memperkenalkan budaya-budaya sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa, dan yang paling utama yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak sehingga mereka itu menjadi motivator, menggerakkan seni yang ada di sekolah, sehingga itulah membangkitkan minat anak-anak di dunia seni. Pagi umau.
cuma bermain ini. Cepat, rapikan tempat tidur. Nah, kan begini bagus. Kalau hari Minggu itu bantu mama di rumah. Mama bilang, jangan duduk di atas bantal, nanti babisu. Jangan lupa jemur itu bantal. Iya mau. Aha, kau sebelah mama. Mama, mama. Nak, dengarlah pesan ibu. Bila langkah ini tak lagi bersuara, ingatlah, ibu hanya pulang lebih dulu. Namun, jika rindu datang menghampiri, temuilah ibu dalam doa. Tari Bantal Kapuk menceritakan tentang memori-memori atau flashback tentang kerinduan terhadap bantal kapuk.
Nah, jadi sehingga itu kerinduan-kerinduan itu yang coba diimplementasikan melalui karya ini, bercerita soal seperti apa bentuk masa kecil kita melalui perantara bantal kapuk itu. Beberapa hal seperti bermain bantal kapuk, perang bantal kapuk, kemudian ada suruhan-suruhan dari orang tua untuk menjemur bantal itu, kemudian ada larangan-larangan terhadap bantal kapuk itu, seperti mungkin kita katakan mitos-mitos yang ada dalam bantal kapuk itu yang dipercayai oleh orang-orang dulu. Seperti itu yang coba saya angkat, saya coba tuangkan kembali ke dalam karya ini sebagai pesan atau mungkin sebagai tujuan agar penonton atau audiens itu bisa merasakan karya ini, merasakan mereka bisa masuk ke dalam dimensi masa kecil mereka dengan yang disebut tadi flashback tadi, sehingga memori-memori itu yang coba dibangun dalam karya tari bantal kapuk ini.
Lagu Moto Gua, lagu ini bercerita tentang kisah orang tua yang kesehariannya adalah sebagai petani, yang mana dari pekerjaannya sebagai petani itu untuk menghidupi keluarganya, seperti itu. Nah, di satu ketika mungkin orang tuanya tersebut meninggal dan anaknya mencoba mengenang masa-masa di mana ayahnya masih hidup pada saat berkebun atau bertani, yang mana sampai dengan saat itu kebun tersebut menjadi sumber kehidupan bagi keluarga itu sendiri. Lagu Moto Gua ini ciptaan dari Bapak almarhum Amran Intam. Kenapa saya memilih lagu Moto Gua, Pak? Moto Gua karena lagu ini cukup tenar dan juga cukup dikenal di Kabupaten Buol, yang mana lagu Moto Gua ini adalah merupakan lagu yang digagas oleh senior-senior kita, para seniman kita terdahulu, yang merupakan album pertama atau volume pertama untuk lagu Buol itu sendiri. Untuk jenis musik, kenapa saya mengaransemen atau memperbarui lagu Moto Gua Pare ini berangkat dari keresahan saya terkait dengan generasi muda hari ini, yang mana itu lebih mengenal lagu-lagu daerah lain atau terutama lagu-lagu K-pop, lagu barat dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari sinilah saya mencoba untuk memformulasikan satu aransemen baru biar ini bisa masuk ke generasi muda hari ini. Karena miris sekali kita saja sebagai orang Buol itu sendiri, bahkan ada generasi kita hari ini yang tidak tahu membawakan lagu Buol. Makanya kenapa saya kembali mengaransemen untuk memperbarui dan untuk meningkatkan minat bahwa lagu Buol itu sama kerennya dengan lagu-lagu barat atau lagu K-pop di luar sana. Terkait dengan kondisi kesenian Kabupaten Buol hari ini, yang mana saya sebagai pelaku seni dan juga beberapa teman yang bergerak di bidang ini, kami mendapat satu tantangan yang besar sebenarnya, bahwa kesenian di Buol hari ini sangat disayangkan khususnya oleh generasi-generasi muda yang ada, bahwa mempertahankan tradisi khususnya lagu daerah itu merupakan hal yang sangat penting. Karena menurut saya lagu daerah merupakan salah satu identitas dari daerah itu sendiri. Dengan adanya kegiatan FLS 3N ini, kami sebagai seniman atau sebagai pelaku seni sangat-sangat bersyukur. Karena dengan adanya kegiatan seperti ini, kami bisa untuk menyalurkan ide-ide kami, walaupun di segala keterbatasan yang ada, kami mencoba untuk bagaimana terus berkarya, berkreasi, dan juga berinovasi untuk majunya seni dan budaya yang ada di Kabupaten Buol. Harapan saya sebagai pemerhati seni dan budaya yang ada di Kabupaten Buol, saya berharap kesenian yang ada di Kabupaten Buol ini bisa maju, khususnya dalam mempertahankan seni tradisi yang ada di Kabupaten Buol. Ini membutuhkan sinergi, baik itu peran pemerintah daerah maupun sekolah dan bahkan orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, saya berharap semoga seni yang ada di Kabupaten Buol ini bisa terus dilestarikan khususnya oleh para generasi muda, para generasi Gen Z yang hari ini kita ketahui bersama bahwa dampak dari budaya-budaya luar itu sangat keras masuk di daerah kita. Nah, dengan cara mempertahankan seni atau melestarikan seni tradisi yang ada di Kabupaten Buol ini salah satu upaya untuk bagaimana menjaga serta melestarikan seni dan budaya itu sendiri.
sekolah memfasilitasi kegiatan seni tari ini, sangat mendukung kegiatannya. Kemudian dari pihak orang tua juga sangat mendukung. Insya Allah kita punya prioritas ke depannya, insya Allah jadi sampai tingkat nasional. Ya, kegiatan seni yang ada di sekolah, yang terutama ini seni tari, kemudian ada vokal solo, itu yang sudah tercantum di pembagian tugas di SMA Negeri 1 Momun. Ya, dari pihak sekolah untuk mendukung kegiatan minat dan bakat siswa ini sangat mendukung. Kemudian difasilitasi oleh dana sekolah. Kemudian dari pihak orang tua juga sangat mendukung. Dan pihak guru-guru juga sangat mendukung kegiatan ini. Tantangannya terutama masalah fasilitas sekolah yang masih kurang memadai. Kemudian di sekolah ini juga tidak memiliki guru seni. Jadi yang mengajarkan seni adalah guru-guru yang kekurangan jam untuk memenuhi itu. Dampak yang terlihat pada kegiatan ini sangat memotivasi seluruh siswa yang ada di sekolah ini, ya, karena sangat besar dampaknya, ya. Jadi memotivasi teman-teman yang seluruh siswa. Kami sangat mengharap ke depannya bahwa kegiatan ini supaya didukung oleh pihak sekolah, kemudian pihak orang tua, dan dari pihak pemerintah, ya, untuk pengembangan ke depan. Oke, tari mogoyang ini bercerita tentang apa? Tari mogoyang ini bercerita tentang berangkat dari salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Buol, yang khususnya berasal dari Kecamatan Palele, yaitu mogoyang itu yang artinya mendulang. Berarti dalam karya ini saya mencoba untuk membahas atau menyampaikan tentang sebuah karya tari yang bercerita tentang mendulang emas. Dan mendulang emas ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Buol, tepatnya dari Kecamatan Palele. Dalam proses penggarapan tari mogoyang kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan peradegan atau persin. Kemudian yang kedua adalah ada konsep gerak. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian antara karya tari dan juga ke musik. Nah, dalam proses peradegan itu kita pastinya berangkat dari seperti apa tahapan-tahapan sebenarnya yang dilakukan dalam tradisi mendulang ini. Sehingga itu yang coba diimplementasikan, dimasukkan ke dalam, dituangkan ke dalam bentuk karya. Kemudian konsep gerak, yang kedua adalah konsep gerak. Konsep gerak ini bagaimana konsep gerak itu menggambarkan seperti apa wujud masyarakat saat mendulang. Sehingga itu yang menjadi motivasi. Yang kemudian yang dituangkan dalam konsep gerak dalam karya tari ini. Berapa lama proses penggarapan tari mogoyang ini? Nah, mungkin dalam proses penggarapan tari mogoyang ini kurang lebih kita ada di 8 bulan proses lamanya. Yang untuk keterlibatan dalam karya ini yaitu siswa SMA 1 Momun sebagai penari dalam karya tari ini. Penata musik, kemudian ada penata musik juga. Penata musik ini salah satu bisa dikatakan senior juga dari kami, dan salah satu tim dari kami juga, yaitu Ananda Dwi Seta Fauzan. Menurut saya melihat dari ketertarikan sekolahnya itu mungkin sampai sejauh ini bisa dikatakan sudah mulai mempertahankan ekosistem, mulai bagaimana mereka mengenal seni itu, dan mereka mulai bagaimana memanggil memang para pelaku, khususnya pelaku seni, untuk coba datang ke sekolah dan menjelaskan seperti apa kesenian itu, seperti apa, ya, kemudian kira-kira prosesnya seperti apa, sehingga hal-hal itu yang menjadi ketertarikan sekolah, yang kemudian sekolah mencoba untuk melakukan hal-hal yang bersifat seni itu seperti tari dan juga beberapa hal yang lain masih dalam sifat kesenian. Tantangan dalam proses penggarapan tari mogoyang ini cukup beragam. Yang pertama adalah pembentukan konsep gerak. Itu yang memang kita coba untuk lebih kayak mencari ide, gagasan geraknya, motivasi. Kemudian kemudian adalah bagaimana gerak itu bisa menggambarkan bahwa tari ini bercerita soal tentang mendulang tadi itu. Mungkin itu salah satu. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan karakter ketubuhan dari si penari. Kadang pada saat proses pencarian konsep gerak itu kita harus lebih menyesuaikan dengan karakter seperti apa ketubuhan dari penari itu sendiri.
Seperti misalkan ada beberapa jenis gerak yang seperti atraktif, kemudian yang lebih kayak akrobatik. Nah, itu kita harus melihat dulu kemampuan penarinya, apakah bisa atau tidak. Kalau di saat itu tidak, kita harus mencari alternatif gerak selanjutnya seperti apa. Tapi dalam rasa gerak yang sama, hanya saja ada alternatifnya. Dalam karya tari ini dukungan proper itu sangat-sangat menjadi poin penting. Poin penting karena memang properti pun itu berangkat dari seperti apa tradisi itu dan seperti apa hal nyatanya masyarakat melakukan proses mendulang itu, seperti tempat peristirahatan, kemudian ada sungai sebagai objek untuk mendulang. Tantangan menurut pandangan saya mengenai tantangan dalam tarian budaya lokal itu mungkin adalah pembawaan. Jadi memang di saat kita bicara soal tradisional atau budaya, tantangan hal-hal yang paling pertama yang harus kita pahami adalah seperti apa membawakan tradisi itu. Sehingga itu yang mungkin saya bisa katakan tidak semua orang bisa paham. Mungkin misalkan seperti salah satu bentuk tarian tradisi yang ada di daerah Kabupaten Bol itu mungkin Jepang seperti itu. Nah, itu orang bergerak tapi kadang tidak memahami aturan main dalam gerak itu tersebut. Jadi mungkin itu menurut saya yang menjadi tantangan dalam tarian budaya lokal. Harapan saya ke depannya terkait dengan bagaimana para pelaku bisa terus menjaga ekosistem kesenian daerah, kemudian terus melestarikannya, terus mengembangkan, mencari hal-hal yang baru, mencari hal yang lebih inovatif selanjutnya, agar bagaimana harapan terbesar itu adalah Kabupaten Bol bisa dikenal sampai ke mancanegara. Papa, kenapa banyak sampahnya? Iya.
Makanya nak, jangan buang sampah sembarangan. Iya, Pak. يا إمام المجاهدين يا